damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Saya sudah menikah sekitar 27-28 tahun. Saya sadar menikah itu tidak mudah. Pada renungan sebelumnya, kita sudah lihat betapa pentingnya chemistry dan compatibility dengan pasangan. Dalam arti bisa benar-benar ngeklik, sehingga ada sukacita dalam menjalaninya. Saya jadi teringat pada masa pacaran saya dengan istri. Ada hal yang saya suka dalam dirinya. Dia smart, tipe pendengar, perhatian, dan kita bisa saling menghormati. Dan pasti dia bisa mengerti saya. Begitu saya lihat semua hal itu dalam dirinya, saya putuskan untuk memberikan cincin di jarinya. Ada dua hal penting dalam perkawinan. Pertama, merasa dicintai dan dihargai. Kedua, bagaimana kita menangani kesalahan dan kegagalan kita secara bijak. Kedua hal ini sangat berkaitan, di mana keduanya perlu hadir dalam kehidupan perkawinan kita. Kita semua tahu, bila kita merasa nyaman karena dicintai, diterima, dihargai, maka bisa terjadi relasi yang sehat dan jangka panjang. Tapi ingat, bisa saja relasi yang jangka panjang tapi tidak sehat. Loh, kok bisa? Ingat, kita tidak mengenal perceraian. Perkawinan adalah sesuatu yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sehingga kadang kita bisa memiliki long term marriage, tapi bukan healthy marriage. Orang bisa saja menikah 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih. Tapi apakah perkawinan tersebut bahagia dan sehat? Belum tentu. Untuk bisa memiliki perkawinan yang sehat dan bahagia, yang bisa bertahan hingga akhir, kita perlu menyadari beberapa hal pokok. Kalau sebelum menuju jenjang pernikahan, kita perlu mengetahui bahasa cinta pasangan kita. Maka setelah menikah, kita juga perlu mengenal bahasa maaf pasangan kita, agar dapat menangani kesalahan dan kegagalan kita secara bijak. Paus Fransiskus pernah mengatakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak sempurna, kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak yang sempurna. Tentunya sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan dan kegagalan untuk berbuat benar. Penting berani mengakui, minta maaf, dan beri pengampunan. Pengampunan menjadi sangat penting di sini untuk kesehatan emosional dan spiritual kita yang memerdekakan jiwa. Masalahnya, kita sering merasa permohonan maaf pasangan kita tidak tulus. Tentunya akan mudah beri pengampunan kita bila kita yakin dia melakukannya dengan tulus dan sangat menyesal. Kita ternyata mudah menghakimi orang yang kita cintai hanya karena permohonan maafnya tidak sesuai dengan bahasa maaf kita. Dari mana kita belajar bahasa maaf? Biasanya kita belajar dari orang tua kita atau dari orang-orang yang kita tuakan. Seorang anak kecil menabrak adiknya hingga jatuh. Papahnya marah dan berkata, "Hei, kamu tidak boleh melakukan itu terhadap adik kamu. Ayo sana minta maaf, bilang menyesal." Dia datang pada adiknya dan mengatakan, "Sorry," tapi sebenarnya dia tidak menyesal. Saat menikah dan bersalah pada istrinya, dia akan dengan mudah mengatakan maaf, tapi tidak tulus dari hatinya. Ada juga orang yang belajar dari orang tuanya untuk tidak minta maaf. Ada loh bapak yang mengajarkan pada anaknya, lelaki sejati tidak pernah menyesal. Atau bahkan di film John Wayne pernah mengatakan, "Real man never sorry." Nah, bagaimana kita bisa minta maaf kalau kita tidak pernah merasa menyesal? Dari kecil, saya sendiri juga tidak pernah mendengar papi saya minta maaf pada mami. Walau saya sudah melihat dia bicara kasar atau bahkan emosi dan marah yang saya sendiri sedih saat mendengarnya. Walau saya juga tahu papi sangat menyayangi mami. Saya tidak bilang papi saya tidak pernah minta maaf pada mami, hanya saya tidak pernah melihatnya. Karena mungkin saja dia minta maaf tapi tidak di depan kami anak-anaknya. Jadi saya menikah tanpa contoh konkret permohonan maaf seorang suami. Papi saya tidak pernah bilang jangan minta maaf, hanya tidak beri contoh. Beruntung di sini kalau saya dapat belajar melalui kehidupan spiritualitas saya. Saya juga pernah melihat teman anak saya yang jalan terburu-buru dan terjatuh karena kakinya tersengkat kursi.
Bukannya dia memberikan pengertian untuk jalan lebih hati-hati, tapi dia malah menyuruh anak tersebut memukul kursi tersebut yang telah mengakibatkan dia jatuh. Di sini, tanpa sadar, dia sudah mengajarkan pada anaknya untuk menyalahkan hal atau orang lain saat ada yang kurang menyenangkan hidupnya. Rasanya akan sulit nantinya anak ini untuk mengatakan maaf pada saat melakukan kesalahan kepada pasangannya. Ada beberapa bahasa maaf kita pada orang yang kita cintai. Pertama adalah mengungkapkan penyesalan. Di sini kita dapat menunjukkan kalau kita menyesal dan merasa bersalah sudah melakukannya. Biasanya dengan ungkapan, maafkan saya. Sebaiknya dilanjutkan dengan alasan kenapa kita minta maaf. Misalnya, maafkan saya karena sudah berkata kasar. Saya merasa bersalah karena menyakiti kamu. Ingat, saat minta maaf jangan diteruskan dengan kata tapi atau abis. Misalnya, maafkan saya karena sudah berkata kasar. Abis kamu duluan sih. Atau, maafkan saya sudah menyakiti kamu. Tapi itu karena kamu gak sadar sih. Rasanya itu sudah bukan minta maaf lagi, tapi mencari pembenaran dan menyalahkan kembali. Kedua, berani mengaku salah. Saya jarang sekali bawa pekerjaan pulang untuk dikerjakan di rumah. Suatu weekend saya terpaksa bawa beberapa file untuk saya periksa di rumah. Karena di kantor pasti sibuk sekali dan tidak sempat. Pas saya mau kerjain di rumah, saya cari file tersebut tidak ada. Saya tanya istri saya apakah dia memindahkan file saya. Dia bilang dia tidak pernah lihat. Saya mulai kesal dan berkata-kata dengan suara yang agak tinggi. Bahkan sampai marah dan berkata kasar. Hari itu saya kesal sekali karena rencana saya jadi gagal total. Terpaksa Senin pagi-pagi saya langsung ke kantor mau ambil copy file di sekretaris. Lalu apa yang saya temukan di meja saya? Ternyata file tersebut tidak pernah saya bawa pulang. Saya sudah marah dan menuduh istri saya. Saya punya pilihan. Saya bisa mengaku salah atau saya diam. Toh dia tidak tahu kalau filenya ketinggalan di kantor. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menelpon. Ternyata filenya ketinggalan di kantor. Dia diam saja. Mungkin dia nunggu kata-kata selanjutnya. Akhirnya saya katakan, maaf ya, saya udah salah. Kemarin marah pada kamu. Padahal saya yang salah lupa bawa pulang. Terus dia bilang, dasar sendiri yang lupa orang yang diomelin. Tapi dari suaranya saya tahu dia senang dan nadanya yang begitu gembira. Saya juga sadar kalau saya sudah dimaafkan. Ketiga, menawarkan pemulihan atau ganti rugi. Kita ingat Lukas 19 ayat 8b mengatakan Zakheus bilang akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah diambilnya secara tidak jujur. Saya jadi ingat belasan tahun lalu saat anniversary istri ngajak dinner. Namun siang itu saya lupa kalau saya ada janji dinner dengan orang. Dan klien saya setuju kalau kita dinner. Dan rasanya ini saya tidak bisa membatalkannya. Saat pulang saya lihat dia marah. Saya minta maaf tapi dia diam saja. Sepertinya dia merasa tidak dihargai karena saya sudah mengalahkan janji saya kepada dia untuk klien. Sementara saya memang merasa salah, tapi saya lupa. Saya kan juga bekerja untuk keluarga. Hingga saya lihat dia menangis. Akhirnya saya samperin dan minta maaf. Dan menawarkan pemulihan. Saya bilang, kalau saya tahu sekarang udah malam, tapi bagaimana kalau kita rayakan di lain waktu? Tahu apa yang dia katakan? Bagaimana kalau nanti liburan kita ke Eropa? Eropa. Jadi mahal deh. Ada juga orang yang baru bisa benar-benar memaafkan setelah kita explicitly minta dimaafkan. Sehingga ada juga yang butuh bukti bahwa kita benar-benar menyesal dan serius mau berubah. Saya jadi teringat suatu saat saya sedang membuat renungan dan mau merekamnya untuk kemudian diupload di YouTube. Saya teringat kalau beberapa waktu yang lalu
Saya baru berkata kasar pada istri saya. Tiba-tiba terbayang di hadapan saya. Bagaimana saya bisa membuat renungan untuk membangun orang, sementara saya sendiri tidak menghidupkan firman dalam hidup saya. Saya merasa saya harus minta maaf padanya, baru kemudian melanjutkan lagi kegiatan saya. Kalau enggak, bukankah saya jadi orang yang munafik? Maka saya samperin dia dan katakan apa yang ada di pikiran saya dan saya minta maaf. Tahu apa yang saya alami? Kelegaan. Ya, kelegaan yang begitu menyenangkan dalam hati saya. Demikian renungan kita hari ini. Bila ada masukan, tolong tuliskan komentar Anda. Jangan lupa di-subscribe dan like. Juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.